Males. 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 Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Singkat, padat, menyakitkan. Itulah yang kemudian disampaikan oleh emak-emak kepada Gibran. Jadi artinya apa? Bahwa si emak-emak ini mungkin ya ingin menceritakan kondisinya di rumahnya yang kena banjir ya. Tapi dari alasan dari sosok seorang Wapres Gibran nampaknya ogah-ogahan, nampaknya tidak memberikan solusi, nampaknya hanya cekrak-cekrek. Itulah yang terjadi, yang dialami oleh emak-emak itu begitu kan. Jawaban dari emak-emak itu singkat, padat dan menyakitkan ya. Jawabannya apa? Males. Males. Ini yang kemudian ya, kalau datang ke bawah tanpa membawa solusi, sampai Gibran geleng-geleng kepala di situ, Bos, ya. Sampai Gibran geleng-geleng kepala, ya. Tinggal aja pergi emak ini begitu kan. Nampaknya jawaban masih kurang puas. Inilah kalau datang ke bawah tidak memberikan solusi, ya. Tidak memberikan solusi yang baik bagaimana caranya, ya. Tidak memberikan bantuan bagaimana seharusnya masyarakat dibantu karena kena banjir dan sebagainya. Kan seharusnya kan seperti itu begitu. Jadi berbeda Gibran ini dengan Prabowo, dan sikap Prabowo ini berbeda sekali begitu kan ya. Bahkan dari segi penampilannya oke-oke aja mereka begitu kan. Jadi emak-emak ini kesel ya minta solusi, mungkin solusinya tidak sesuai apa yang kemudian dilakukan oleh yang diminta oleh emak-emak itu begitu. Kesel mereka. Akhirnya mengatakan apa? Males, menyakitkan. Malah Gibran langsung pergi. Itulah akibatnya kalau tidak membawa ya yang namanya solusi. Nah, kalau ke bawah bawa solusi dong, biar rakyat tahu di situ begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini ya, tidak hanya turun ke bawah begitu kan ya. Tidak hanya turun ke bawah di situ begitu ya. Ya harus membawa solusi, minimal harus memberikan bantuan begitu kan ya. Walaupun seorang Gibran ini nggak pakai jaket yang tebal seperti apa yang kemudian digambar-gemborkan seperti Pramono Rano Karno, tapi kan setidaknya kan membawa solusi begitu kan. Jutaan masyarakat sudah tertuju kepada Gibran ketika ibu-ibu mengatakan males mak, males pak. Ya, bagian ini menyampaikan ya setidaknya masyarakat Indonesia menyampaikan aspirasinya kepada emak-emak itu. Ngeri kan, ngeri. Solusinya masih kurang baik mungkin ya. Solusinya masih kurang baik. Apa yang kemudian sehingga seolah-olah Gibran ogah-ogahan. Saya mau ke sana dulu ya. Mungkin ibu ini begitu kan ingin segera diatasi. Ya udahlah. Yang males. Ya, mungkin saking keselnya di situ begitu kan. Tapi ini menarik loh ya. Menarik karena apa? Karena perbedaan yang kemudian yang terjadi banjir begitu kan ya. Ketika Pramono Rano Karno dikritik habis-habisan karena berbeda penanganannya dengan seorang Gibran. Tapi lantas apakah seorang Wapres ini begitu kan ya? Apakah seorang Wapres ini memang kinerjanya seperti itu? Seorang tanggung jawab ini kan kalau ada banjir, ini kan setidaknya kan kepala daerah yang turun tangan terlebih dahulu begitu kan ya. Kepala daerah, bupati begitu kan ya, wali kota, gubernur bersatu di situ. Ini bukan wakil presiden. Ini bukan pekerjaannya wakil presiden di situ begitu kan ya. Makanya blunder sendiri di situ, tidak membawa solusi yang baik. Kan itu yang kemudian dinanti oleh masyarakat. Jadi artinya apa? Artinya mungkin ya emak-emak ini agak kecewa berat ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen apa yang terjadi nih.
Saya ya dan jutaan teman-teman di X males ya mengatakan males, Mak terima kasih. Ini pasti akan menjadi trending topik nantinya begitu ya. Bahkan ya kalau fokus pada Wapres ya terlihat wajah beliau sangat emosi, jengkel, kesal, terus berjalan menjauh dengan angkuh, seakan nggak butuh warga tersebut. Kelihatannya tim pencitraan beliau kecolongan, ada hal di luar ekspektasi. Bisa jadi begitu kan. Itu tim pencitraannya juga sampai bengong-bengong sekaligus mikir nasib setelahnya. Well. Segala sesuatu yang masih menggunakan pencitraan sudah pasti ya karena tidak adanya kepedulian yang tulus. Betul sekali ya. Jadi sudah bisa ketebak begitu dari raut wajah siapapun kalau kesel, kerja seharian terus kemudian ketemu dengan siapapun kalau kesel, itu kan menunjukkan sikap yang tidak kurang enak begitu di masyarakat. Makanya sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai bupati begitu kan, sebagai kepala negara, presiden, wakil presiden, apabila datang ke bawah, layani masyarakat sebaik-baiknya tanpa wajah yang kesal, tanpa wajah yang emosi ya. Jadi saya kira ini sangat bagus begitu kan ya. Kalau tidak mau turun ke bawah ya, kalau hanya menunjukkan emosi di situ ya jangan turun ke bawah. Akhirnya apa? Ya pada akhirnya orang-orang akan tahu sikap bagaimana posisi sebagai seorang wapres. Ngeri bos. Ini komentar-komentar dari netizen ngeri sedap ya. Ada yang mengatakan ya males. Ini bagian dari sikap emak-emak begitu, reaksi dari emak-emak akibat kekesalan, akibat kekecewaan yang kemudian dilanda ya sekarang ini. Akibat kekecewaan terhadap wapresnya ya. Berasa tidak memberikan solusi yang terbaik bagaimana jalannya banjir yang bisa diatasi semaksimal mungkin, secepat mungkin dan sebagainya. Yang namanya musibah ya mau tidak mau begitu kan, mau bagaimana lagi. Tapi kan harus bisa diatasi dong. Ya setidaknya kan bantuan ya, setidaknya di situ begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung kita tahu bahwa persoalan-persoalan sekarang ini ya kalau banjir melanda begitu kan itu benar-benar diatasi begitu kan ya. Wow ya diginiin banget sama emak-emak. Males. Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Dalam sejarah Indonesia merdeka nggak pernah ada pejabat setingkat wapres dianggap seperti pemuda pengangguran kampung ya. Komentar dari netizen banyak sekali di situ begitu ya. Bahkan tidak hanya itu begitu, komentar-komentar netizen ya emang enak dicuekin emak-emak. Sampai-sampai Gibran geleng-geleng kepala begitu. Bayangkan seorang wapres bisa geleng-geleng kepala. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung memang benar-benar apa yang kemudian disampaikan emak-emak itu menyakitkan. Padat, singkat, menyakitkan. Benar nggak begitu kan? Ya. jadi mungkin sudah tahu begitu kan ya, mama nggak ada solusi ini ngapain ya. Mending ya ditinggal aja begitu. Akhirnya kekecewaan dari raut wajah Gibran itu ada begitu kan. Ini sangat menunjukkan bahwa masyarakat ketika melihat ini begitu kan seolah-olah masyarakat Indonesia terwakilkan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh ibu-ibu ini begitu kan ya. Sampai Gibran ini gini-gini begitu kan, geleng-geleng kepala begitu ya. Ya mungkin ibu ini pengen yang terbaik solusinya. Mungkin salah satunya bagaimana rumahnya bisa bersih secepat mungkin, bagaimana bisa diatasi dan sebagainya begitu kan ya. Tidak hanya dilakukan pencitraan tertentu ya. Kalau hanya pencitraan, kalau hanya cekrak-cekrek sana sini begitu kan, buat apa begitu? Sedangkan Prabowo yang di atas begitu sibuk ya bangun Danantara, sibuk bagaimana menangani korupsi, sibuk bagaimana ini bagaimana itu dan sebagainya. Saya kira wakil presiden tidak harus turun ke bawah, biarlah kepala daerah kinerjanya begitu kan. Biar kepala daerah yang ditegur di situ begitu. Toh pada akhirnya Gibran ya sebagai wakil presiden, toh pada akhirnya kalau turun ke bawah apa solusi dari mereka? Ya tetap dilimpahkan kepada kepada kepala daerah. Ngeri kan? Jadi artinya apa? Artinya masyarakat ini sudah paham begitu karakter dari sosok dari seorang Gibran ini. Jadi kalau toh padanya keliling sana sini motor-motor kesel ya nggak usah lah begitu pencitraan yang ada begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya
benar-benar ada solusi yang terbaik. Dan itu kan yang paling diharapkan oleh masyarakat. Solusinya bagaimana? Ya kaji terlebih dahulu. Ya kan banyak status-status mereka begitu kan. nampaknya ya bukan hanya pencitraan langsung turun ke bawah di situ begitu. Oke, begini itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.